Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Gito Sawit Edukasi, yang mana saya akan memaparkan hal-hal yang kelihatannya sepele, namun bisa dikatakan akan menjadi sesuatu hal yang sangat menyedihkan bagi semua orang kalau memang tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini saja satu pesan dari Gito Sawit, ya like, di share ataupun di subscribe, karena ilmu-ilmu yang saya paparkan mudah-mudahan bermanfaat untuk banyak orang. Saudaraku, akan saya paparkan tentang anak. Apakah anak itu bisa dikatakan nakal? Saudaraku, anak adalah bekas dari bayi. Saat bayi dilahirkan oleh ibunya, itu belum mendapatkan apa-apa. Jadi kesuciannya masih terjamin, belum mendapatkan makan minum, belum mendapatkan baju, cukur rambut aja belum ada. Namun yang perlu kita mengerti bahwa zat dari yang maha kuasa, bahwa dia bayi yang masih dalam keadaan kelahiran baru itulah menjadi tolak ukur kesucian hati. Jadi secara fisik memang belum bisa merasakan apa-apa, tapi secara psikisnya, secara batiniahnya bisa merasakan segala hal yang ada di lingkungannya. Maka dari keadaan yang semacam inilah kadang orang terus mengatakan, wah, bayi kalau tidak menangis tentu ada sesuatu hal yang dianggap aneh. Makanya saat lahir itu adalah cenger, dia menangis sekuatnya. Nah, disitulah suatu tanda bahwa bayi itu sehat. Nah, berarti bayi tersebut sudah hidup di alam dunia. Nah, terus kenal dengan lingkungan yang ada. Ya, lingkungan apa yang pertama? Ya, tentu dekat dengan ibunya, minum ASI, kemudian sudah besar, kenal dengan lingkungannya, ada warna-warna yang bersifat ekstrim, merah, kuning. Nah, dia itu harus senang. Kemudian nanti senang dengan lingkungan yang berwarna ekstrim juga. Misalnya ada air yang mengalir. Kalau sudah agak besar lagi, ingin tahu juga apa yang dinamakan api, apakah berbahaya atau tidak. Maka di sini sebagai edukasi untuk saudaraku di mana saja berada. Nah, suatu misal adalah anak dari bekas bayi tersebut sudah kenal dengan yang namanya api. Nah, tentu saja dia itu mempunyai rasa penasaran, keingintahuan apa benda-benda di sekitar itu. Nah, kalau kita sebagai orang yang dewasa atau yang ngomong kepada si bayi tersebut, si anak tersebut, tentu mengetahui, oh itu api. Nah, tingkat berbahaya atau tidak. Nah, disinilah kita akan sampai pada pembahasan anak itu bisa dikatakan nakal atau enggak. Sebetulnya enggak ada istilah nakal tersebut, karena rasa keingintahuan anak terhadap lingkungan itu besar sekali, sehingga kata banyak orang nakal. Sebetulnya enggak. Rasa ingin tahu itu dikembangkan ke sana ke sini. Jadi tahu api, akan pegang, akan dijadikan permainan. Tahu air yang mengalir, dia ingin meraih air tersebut. Ada tumpuan pasir, anak itu ingin meraih bermain pasir tersebut. Ada sesuatu yang termasuk bola pecah, piring, cangkir dan sebagainya, padahal
anak tersebut membawa palu. Palu diambil, dipukulin kepada benda-benda yang bersifat bola pecah tadi. Nah, itu rasa keinginan tahu itu bisa merambat kemana-mana. Ada motor lewat, kejar. Kemudian ada binatang buas, dikejar juga. Ada hewan-hewan yang berbahaya, seharusnya tidak didekati. Nah, si anak tersebut lari untuk mengejarnya. Nah, disitulah kita bisa menilai anak itu dalam pengembangan imajinasinya gimana. Kalau memang keras rasa ingin tahunya, nah, sehingga di sisi lain ada yang mengatakan nakal. Padahal pengembangan diri, kemampuan anak itu lewat lingkungan. Nah, sekarang antisipasinya kira-kira apa itu? Kalau anak dikatakan nakal, padahal tidak nakal. Untuk pengembangan imajinasinya itu sehingga orang yang ngomong itu merasa kesusahan sehingga mengatakan nakal. Padahal kita harus apa istilahnya ya, kita harus ngomong kepada anak-anak tersebut ya. Terus kalau melihat kepada contoh-contoh tersebut, ada api, nah itu berbahaya. Ada piring, cangkir dan sebagainya yang dipecahin tadi berbahaya atau tidak. Nah, kalau kita menilai berbahaya, yang penting di dalam mencegahnya itu jangan sampai hal-hal yang dianggap berbahaya itu kita singkirkan di depan mata anak tersebut. Ya, saya ulangi lagi, jangan diambil dengan paksa di depan anak tersebut. Karena apa? Nanti di belakang hari akan ada rasa dendam. Oh, bapakku termasuk kejam, saya mau main nggak boleh. Misalnya, oh kakakku termasuk nakal, iya dia bilang nakal seperti itu karena saya mau main nggak boleh. Nah, cara mengantisipasinya sebetulnya kita alihkan ke yang lain. Ini sebagai edukasinya. Jadi anak mendekat kepada api. Dek, ayo main pasaran, kata orang yang di sebelah sini. Atau mainan-mainan yang tidak berbahaya, main kertas, main apa itu ya, batu bata yang besar tapi tidak sampai diangkat ke sana dan ke sini. Itu bisa. Nah, setelah dia berpaling melihat ke permainan kita yang baru, api baru disingkirkan. Ini satu edukasi. Kemudian melihat air yang baru mancur tadi, ya sebetulnya nggak bahaya sih. Kalau dia main air itu merasa segar. Tapi kalau berkepanjangan sampai kita nggak tahu, nah itu berbahaya. Maka dialihkan ke tempat yang lain. Yo belajar menata kertas-kertas yang ada di sini. Nah, akhirnya dia berbalik. Kemudian yang berbahaya tadi kita singkirkan. Kemudian sudah agak besar, tadi dicontohkan bawa palu. Wah, bawa palu biasanya untuk memukul apa-apa. Kadang-kadang yang ngomong aja dipukul. Nah, itu kelihatan berbahaya. Tapi imajinasinya tetap unggul terus. Pengen dilakukan semaksimal mungkin dan sampai kapanpun rasa keingintahuan tersebut. Nah, kalau sudah seperti ini, sebetulnya malu kepada piring dan cangkir tadi yang berbahaya, bukan piring dan cangkirnya, tapi setelah pecah itu bakal kena kepada tangan atau kaki si anak tersebut. Maka kalau kita nilai berbahaya, ya kita singkirkan dengan cara yang seperti itu, seperti tadi. Jadi misalnya, oh dek yo makan kerupuk dulu, setelah itu kita main lagi. Nah, setelah menikmati makan kerupuknya, kemudian palu diminta kalau boleh, kalau nggak boleh ya biar untuk mainan dulu. Tapi kan sudah tidak memecahkan yang bersifat kaca yang berbahaya untuk kita semua. Jadi contoh-contoh yang tersebut setelah kita pahami dengan benar, makanya kita sawit memberikan edukasi hal-hal yang sepele, tapi kalau dilakukan
menjadi bermanfaat untuk orang banyak, sehingga kecelakaan tidak bakal terjadi untuk si anak. Imajinasi tadi tetap muncul terus, sehingga nanti di masa sekolah pengen tahu, punya cita-cita ini dan itu. Setelah nanti sekolahnya udah tinggi ya, pengen membuat suatu bangunan dan sebagainya ya, pokoknya berkembang terus. Nah, sehingga kita mendukung saja anak yang tadinya mengembangkan imajinasi dengan kata-kata orang lain nakal tadi, tidak kita serap atau tidak katakan seperti ini. Jadi anak ini maju karena punya kemampuan yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan makalah yang sedikit ringkas ini jangan sampai menjadi kesalahpahaman bagi orang-orang yang ngomong kepada anak-anaknya. Yang jelas Kita Sawit memberikan edukasi dari yang paling kecil nanti kepada yang hal-hal yang lain. Mudah-mudahan perjumpaan sesingkat ini kita bisa mengambil manfaatnya, dan silahkan subscribe tentu saja untuk pengembangan ilmu yang sedikit tapi bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.